Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idh bil Ahadits Al-Qudsiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada mau'idhah yang ke-24. Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, iku aduwwun, adalah musuh. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka kalian harus menjadikan syaitan sebagai musuh. I'lamu al-yawma alladhi tuhsyaruna fihi fawjan fawja wa taqumuna baina yadayi rahmani saffan saffa wa taqra'una al-kitaba harfan harfa wa tus'aluna amma amiyatum sirra wa jahra yawma nahsyarul muttaqin ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. I'lamu, yakinilah, ketahuilah, yakinilah, ayaumal ladzi tuhsyaruna fihi faujan fauja, yakini akan keberadaannya satu hari di mana kalian di hari itu dikumpulkan, faujan fauja, bergerombol bergerombol, dikumpulkan secara bergerombol, bergolongan golongan. Wa taqumuna baina yadayir rahmani saffan saffa, di hari itu kalian dikumpulkan berdiri di hadapan Allah yang Maha Rahman, saffan saffa, berbaris berbaris-baris. Wa taqra'una kitaba harfan harfa, di hari itu kalian membaca kitab kalian, catatan amal perbuatan kalian, harfan harfa, huruf per huruf. Wa tus'aluna amma amiyatum sirra wa jahra, di hari itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan tentang segala sesuatu yang sudah kalian perbuat, sirra wa jahra, baik perbuatan kalian yang dirahasiakan, sembunyi-sembunyi dulu melakukannya, wajah roh, baik yang terang-terangan. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, pada hari itu aku kumpulkan, Allah kumpulkan, aku kumpulkan. Wa yauma nahsyurul muttaqin, aku kumpulkan orang-orang yang bertakwa, ilar rahmani wafda, menuju Allah yang Maha Rahman sebagai wafda, sebagai tamu yang diagungkan. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring, kami halau orang-orang pendosa ke neraka jahanam, wirda, dalam keadaan jalan kaki dan haus, dalam keadaan kehausan. Lakum wa'dun wa wa'id, bagi kalian ada janji dan ada ancaman. Fa inni anallahu la syabiha li, akulah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada yang menyerupaiku. Wa laisa sultanun kasultani, akulah Allah yang tidak ada kerajaan seperti kerajaanku, kekuasaan seperti kekuasaanku. Man shoma li fi dahrihi khalisan abtartuhu bi alwani, man shoma li fi dahrihi khalisan
aftartuhu bilwani. Barang siapa berpuasa selama setahun atau di dalam umurnya, di dalam waktu-waktunya dengan ikhlas, aftartuhu bi alwani, maka aku akan menyuguhi dia dengan santapan-santapan yang aneka jenis hidangannya dariku. Wa man bata fi lailatin qa'iman, wa man bata fi lailihi qa'iman kana lahu sya'nun min sya'ni. Barang siapa yang menjalani ibadah di malam hari, wa man bata, yang siapa semalaman dia bangun di malam hari, fi lailihi, di malam harinya, qa'iman, bangun, berdiri, salat, kana lahu sya'nun min sya'ni, maka baginya ada kedudukan dari kedudukanku yang tinggi. Wa man ghadda 'ainahu an maharimihi ammantuhu min nirani. Barang siapa yang memejamkan matanya dari larangan-laranganku, matanya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang aku haramkan, ammantuhu min nirani, maka aku amankan dia, aku selamatkan dia dari siksa api nerakaku. Wa anar rabbu fa'rifuni, aku inilah Tuhan, akulah Tuhan, kenalilah aku. Wa anal mun'im fashkuruni, akulah zat pemberi nikmat, maka bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku. Wa anal hafidhu fahfaduni, akulah sang penjaga, zat yang menjaga, yang melindungi. Fahfaduni, maka jagalah aku, jagalah perintah-perintahku, ajaranku. Wa anan nasiru fangsuruni, akulah sang penolong, fansuruni, maka tolonglah aku, akulah yang maha penolong, fansuruni, maka belalah aku, belalah aku. Wa anal ghafiru fastaghfiruni, akulah yang maha pemberi ampun, maka mintalah ampunlah kepadaku. Wa anal maqsudu faqsuduni, akulah zat yang dituju, faqsiduni, datanglah padaku. Wa anal mu'ti fas'aluni, akulah zat yang maha pemberi, fas'aluni, maka mintalah kepadaku. Wa anal ma'budu fa'buduni, akulah zat yang disembah, maka sembahlah aku. Wa anal alimu fahdharuni, akulah yang maha mengetahui, maka mawas dirilah dariku, takutlah engkau padaku. Ini hadis ke 24. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, satu, kita harus ingat akan adanya hari pembalasan. Atau yang pertama adalah ketahuilah bahwa setan adalah musuh kita, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Yang kedua, kita harus meyakini dan terus menghadirkan keyakinan itu bahwa ada hari pembalasan, hari mahsyar, hari kita dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban kita. Kita akan melihat, membaca segala gerak-gerik kita yang pernah kita berbuat, segala kecap-kicip, segala keyakinan, semuanya akan kita temukan lagi. Amalan-amalan kita tercatat, terdokumentasikan, ada, dan kita akan melihatnya detik per detik, huruf per huruf,
apa yang pernah kita lakukan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Wa tus'aluna amma amiyatum sirra wa jahra. Yang ketiga, ini tentang pentingnya puasa. Tentang pentingnya puasa. Siapa yang puasa di dunianya, maka banyak ganjaran sekali yang akan dia dapat di akhiratnya. Maka biasakan untuk berpuasa. Nah, di antara fadilah puasa adalah puasa itu sendiri adalah tahqiqut taqwa, untuk membentuk ketakwaan itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa membentuk seseorang menjadi bertakwa. Kedua, puasa ini manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi mustajab doa. Orang yang berpuasa itu mustajab doa. Di antara orang yang mustajab doa adalah orang yang berpuasa. Salah sudah awatin la turaddu. 3 doa yang tidak ditolak. 3 doa yang tidak ditolak. Berarti diijabah. Di antaranya adalah da'watus shaimi. Doanya orang yang puasa hatta yuftirah, sampai dia buka. Di antara fadilah puasa adalah orang yang puasa nanti punya gate khusus, punya gerbang khusus, punya pintu khusus di surga, di akhiratnya. Masuk surganya lewat pintu khusus yang orang yang suka puasa, ahli puasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Sabda Kangjeng Rasul, inna fi jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-sha'imun? Fayadkhuluna minhu. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sabda Kangjeng Rasul, sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu, disebut pintu Ar-Rayyan. Nama pintunya adalah pintu Ar-Rayyan. Dari pintu itu masuklah orang-orang yang suka berpuasa, ahli puasa di hari kiamat. Masuknya dari pintu itu. Tidak yang lain, tidak masuk dari pintu itu. Dikatakan mana-mana ahli puasa, aina shaimun, masuk dari pintu sini. Mana ahli puasa? Maka ahli-ahli puasa, orang-orang yang suka puasa masuk dari situ, dari pintu situ. Ketika sudah masuk orang terakhir dari ahli puasa, dikunci pintu itu, tidak ada yang bisa masuk lagi dari pintu itu. Di antara manfaat puasa adalah mendidik jiwa ini untuk supaya siap berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Ya. Puasa mendidik untuk itu. Jiwa ini dididik untuk selalu rindu melakukan kebaikan dan menjauhi dari segala keburukan. Mendidik perubahan jiwa ini di antaranya dengan puasa. Tuh. Samping ya tentu puasa adalah junnah benteng. Junnah sebagai tameng dari siksa Allah. As-saumu junnah min adzabillah. Puasa itu adalah junnah, kata Kangjeng Rasul. Benteng, tameng, penghalang dari siksa Allah. Bagaimana bahkan di dunia pun Allah jadikan. Ya, kata Allah, kata Kangjeng Rasul, bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih harum daripada wanginya minyak kasturi. Wa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famisaimi atyabu indallahi min rihil miski. Samping siapa yang puasa 1 hari saja karena Allah, fisabilillah, karena Allah, 1 hari puasa di dunia karena Allah, maka Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan.
Siapa yang puasa 1 hari saja karena Allah, maka Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 kharif, 70 tahun perjalanan. Di samping manfaat puasa itu nailus syafa'ah yaumul qiyamah. Mendapatkan syafaat, mendapatkan pembelaan dari puasa itu sendiri. Karena sabda Kangjeng Rasul, asyam wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Nanti puasa, amalan puasa juga Quran akan menjadi pensyafaat bagi seseorang. Yaqulus siyamu Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar fasyaffi'ni fih. Wa yaqulul Qur'an Rabbi mana'tuhu an-nauma bil lail fasyaffi'ni fih fayusyaffa'ani. Sabda Kangjeng Rasul, nanti puasa dan Quran akan menjadi pengacara bagi seseorang, menjadi pembela bagi seseorang, penyafaat bagi seseorang. Puasa akan ngomong di hadapan Tuhan. Wahai Tuhan, aku, kata puasa, aku melarang dia untuk makan dan minum di siang hari, maka jadikanlah aku pensyafaat untuknya. Quran juga ngomong, wahai Tuhan, aku melarang dia dulu, mencegah dia dari tidur di malam hari karena membacaku, maka jadikanlah aku pensyafaat untuknya. Maka Quran dan puasa dikasih hak untuk memberikan syafaat, fayusyafa'ani. Di samping manfaat puasa adalah mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu farhatun ingda fitrihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Gembira ketika kita selesai puasa, ketika buka, dan gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Sabda Kangjeng Rasul, lisaimi farhatani yaprahu bihima atau yaprahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan. 1, ketika dia buka puasa, berhasil menyelesaikan puasa di 1 harinya, dia gembira. Maghrib, apalagi maghrib di bulan puasa itu sangat ditunggu-tunggu, ya. Dan ketika bertemu dengan Tuhan juga sangat bergembira. Di samping puasa itu naikin derajat yang tinggi di surga. Itu di antara manfaat puasa. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kita kepada mau'idhah yang ke-24 ini, pentingnya bangun malam, salat malam. Bahwa salat malam ini adalah ciri khasnya orang-orang yang saleh. Qiyamul lail da'bus salihin. Qiyamul lail alaikum, kata Kangjeng Rasul, bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Fa inna qiyamal lail qurbatun ilallah wa takfirun lid-dunub wa matradatun lid-da'i anil jasadi wa manhatun anil ismi. Biasakanlah oleh kalian bangun malam, kata Kangjeng Rasul, salat di malam hari. Karena bangun malam adalah ciri khasnya orang saleh, da'bus salihin. Karena bangun malam adalah mendekatkan diri kepada Allah, qurbah ilallah. Karena bangun malam itu menghapus dosa, takbirun lid-dunub. Karena bangun malam itu mencegah penyakit, matradatun lidda anil jasad. Mencegah penyakit, banyaknya penyakit dari jasad kita ini bangun malam. Karena bangun malam mencegah diri kita ini dari berbuat dosa, wa manhatun anil ismi. Banyak manfaat dari bangun malam. Bahwa bangun malam ciri khas ibadur rahman, ciri khas hamba-hamba Allah yang maha rahman, ciri khas mukminin, ciri khas orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Yaitu orang-orang yang bangun di malam hari demi Tuhannya, sujud dan berdiri, bangun salat. Jadi pentingnya bangun malam. Bahwa Rasul juga bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salat ba'da fardhillah salatul lail. Sebaik-baik salat di luar salat fardu adalah salat di malam hari, salat sunat di malam hari.
Hadis ini juga mengingatkan kita untuk selalu, hadis yang ke-24, mau'izah yang ke-24 ini mengingatkan kita untuk selalu mengenal Tuhan kita, selalu mendekatkan diri supaya lebih kenal kepada Tuhan kita. Ma'rifatullah awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, kan gitu. Ma'rifatlah, syukurilah nikmat-nikmat Allah, jagalah Allah karena Allah Maha Penjaga, jagalah ajaran-ajarannya. Allah Maha Penolong, tolonglah Allah. In tansurullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, Allah tolong kalian. Menolong Allah, melaksanakan ajaran-ajarannya, yaitu mintalah ampun kepada Allah, tujulah Allah, dialah dat yang maha dituju. Mintalah kepadanya, kepada Allah, ibadahlah sebenar-benarnya. Wa anal alimu fahdharuni, dan takutlah kepadanya, Allah yang maha mengetahui. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, ketahuilah bahwa Allah, yakinilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian, maka takutlah kepada Dat yang maha mengetahui, bahkan tahu terhadap apa yang ada di dalam diri kita semua, tahu terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Fahdharuh, semuanya ada catatannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil mau'izah dari pembacaan hadis-hadis yang kita baca dari Al-Mawaid fil Ahadits Al-Qudsiyah ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal